Assalamualaikum students. Good morning. How are you today? Pada video kali ini, Ma'am akan mengajarkan to state things around us, yang artinya menyatakan benda di sekitar kita. Di buku bahasa Inggris When English Rings a Bell pada chapter 4 bab 4. This is my world. Ini duniaku. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menyatakan benda-benda di sekitarnya dalam bahasa Inggris dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah student, silahkan buka halaman 60. We will learn, kita akan belajar to say the names, untuk mengatakan nama-nama of the things, benda-benda in the classroom, di dalam kelas. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to. Kita akan mendengarkan our teacher say the names. Guru kita mengatakan nama-nama of the things, benda-benda in the classroom, di dalam kelas. Then, kemudian, we will repeat. Kita akan mengulang the words after the teacher. Kata-kata setelah guru, one by one, satu demi satu. Oke students, listen to me, oke? Dengarkan Ma'am baik-baik ya. A globe, sebuah bola dunia. A clock, sebuah jam dinding. A picture, sebuah gambar. An air conditioner, sebuah pendingin udara. A cupboard, sebuah lemari. A board, sebuah papan tulis. A door, sebuah pintu. A window, sebuah jendela. A book, sebuah buku. A table, sebuah meja. A wall, sebuah dinding. A desk, sebuah meja. A chair, sebuah kursi. A floor, sebuah lantai. Nah, sekarang kalian bisa mengucapkan kata-katanya dalam bahasa Inggris dan juga tahu artinya kan? Sekarang ikuti setelah Ma'am ya. A globe, a globe. A clock, a clock. A picture, a picture. An air conditioner, an air conditioner. A cupboard, a cupboard. A board, a board. A door, a door. A window, a window. A book, a book. A table, a table. A wall, a wall. A desk, a desk. A chair, a chair. A floor, a floor. Bila kalian perhatikan, di awal setiap benda ada huruf E atau N. Itu artinya adalah sebuah, seekor, seorang, tergantung benda yang mengiringinya. Examples: a globe, sebuah bola dunia. A bird, seekor burung. A student, seorang murid. Perbedaan artikel E dan N. Artikel E dan N sama-sama memiliki arti sebuah, seekor, dan seorang, dan sama-sama digunakan untuk benda tunggal. Tetapi ada perbedaannya ya. Artikel E digunakan untuk kata benda yang diawali huruf atau bunyi konsonan. Contoh huruf B, C, D, F, dan seterusnya. Contoh kata benda diawali huruf konsonan. A globe, sebuah bola dunia. A student, seorang murid. Globe diawali oleh huruf G dan student diawali oleh huruf S yang merupakan huruf konsonan. Jadi harus menggunakan awalan E ya students. Sekarang untuk kata benda yang diawali oleh bunyi konsonan. A university, sebuah universitas. Kata bendanya menggunakan awalan huruf vokal, tetapi cara bacanya konsonan, yaitu university. Didengar, dibaca dengan awalan Y. Atau contoh lain, a user, seorang pengguna. Memakai artikel E karena awalan U dibaca menjadi user.
user, terdengar seperti huruf Y. Artikel N digunakan untuk kata benda yang diawali huruf atau bunyi vokal. Contoh huruf A, E, I, O, dan U diawali oleh huruf vokal. Contoh, an air conditioner, sebuah pendingin udara. An orange, sebuah jeruk. Dua benda tersebut diawali oleh huruf vokal, yaitu A dan O. Jadi menggunakan artikel N. Diawali bunyi vokal. An hour, 1 jam. Walaupun hour diawali oleh huruf H, tetapi cara membacanya seperti diawali oleh huruf O. Jadi memakai artikel N. Kita coba dengan contoh lain. Misalnya NSMP, sebuah SMP. Walaupun diawali oleh huruf konsonan, SMP memakai artikel N karena cara membacanya SMP terdengar seperti memakai huruf E. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar ya students. We will learn, kita akan belajar to tell the names, untuk mengatakan nama-nama of the things, benda-benda that we often had, yang biasanya kita miliki in our bags, di dalam tas kita. Ringi setelah mem ya. 2 pencils, 2 buah pensil. A ruler, sebuah penggaris. A glue, sebuah lem. A rubber, sebuah penghapus. Some books, beberapa buku. A bottle, sebuah botol. A lunchbox, sebuah kotak makan. A sharpener, sebuah penajam pensil. Pair of scissors, sepasang gunting. Sudah tahu artinya kan students? Sekarang kita pelajari perbedaan singular and plural noun. Dalam bahasa Indonesia, singular noun artinya benda tunggal. Plural noun artinya benda jamak. Benda tunggal artinya bendanya cuma satu ya. Sedangkan benda jamak lebih dari satu. Sekarang kita lingkari dulu yang mana benda tunggal atau singular noun. Nah students, perhatikan benda tunggal diawali oleh artikel E atau N. Dan bendanya tidak diakhiri oleh S. Benda jamak yang pertama 2 pencils, 2 buah pensil. Artinya bendanya lebih dari satu. Dan di belakang kata bendanya diberi huruf S. Benda jamak yang kedua adalah some books, beberapa buah buku. Kita beri akhiran S di belakang buku sebagai penanda jamak ya students. Lalu bagaimana dengan a pair of scissors? Memakai E dan kata bendanya berakhiran dengan S. Scissors artinya gunting. Gunting itu berpasangan, ada yang kiri, ada yang kanan. Karena berpasangan, jadi bendanya kita beri huruf S penanda jamak. Tapi karena bendanya cuma satu dan berpasangan, kita tambahkan a pair of yang artinya sepasang. Jadi a pair of scissors artinya sepasang gunting. Contoh lain, benda berpasangan adalah sepatu. Jadi sepasang sepatu. Sampai di sini, bila kalian masih bingung dengan perbedaan benda tunggal dan jamak, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Sekarang coba kalian simak dialog about the things di bawah ini. I have 2 rubbers. Aku mempunyai 2 buah penghapus. What about you? Bagaimana denganmu? How many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu miliki? I have 3 pens. Aku punya 3 buah pulpen. Nah, bila kalian ingin berdialog, bercakap-cakap tentang benda dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan contoh ini. Tinggal ganti nama bendanya saja, students. Untuk tugas materi kali ini, fill in the blanks with article A or N. Isilah titik-titik di bawah ini dengan
awalan E atau N. Number 1 is done for you. Aktivitas Nomor 2, 1 sudah fill in the dikerjakan. blanks Jadikan with contoh singular ya. or plural nouns. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata benda tunggal atau jamak. Contoh, there are many students in this school. Ada banyak siswa di sekolah ini. Karena banyak, berarti kata bendanya ditambahkan S. Bila ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar ya students. Terima kasih sudah belajar dengan Mem Rima. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.